Halo teman-teman, ini kedatangan unit lagi. Jadi baru ya, ini baru, termasuknya baru. Mungkin baru beberapa minggu, beberapa ya, intinya sebulan belum ada lah, gitu ya. Nah ini ada kebocoran dari hammer waktu ditembakkan. Jadi kalau seperti itu teman-teman, biasanya itu dari asvalvnya itu enggak ada hasilnya biasanya gitu, dan asvalvnya itu bukan biasanya enggak presisi. Jadi ada lubang 3,5, ada lubang 3,3, ada lubang 3 mili, itu tergantung perajin kan. Nah kadang lubang 3 mili dikasih aspalep 3,5 atau sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya, maksudnya 3 mili dikasih 3,5 nggak bisa ya. Yang jelas intinya itu lubangnya lebih kecil dari yang seharusnya gitu. Intinya seperti itu. Kita bongkar dulu. Pertama dibongkar larasnya teman-teman. Oke, cancel dulu teman-teman. Kita tarik, cukup lumayan keras. Bentar, harus dengan nah oke, kita lepas dulu part belakangnya, partikelnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita pertama lepas ini dulu, karena ini nanti mau digembosi, jadi habiskan anginnya. Nah ini beda baut, beda ukuran baut ya. Oke, habis itu kita lepas hand gripnya dilem teman-teman. Karena katanya yang punya itu, jadi kebetulan temennya ada yang bisa bongkar ya teman, ada yang bisa bongkar, dan udah dibongkar, udah dikasih seal, katanya hilang lagi sealnya. Makanya saya bongkar semuanya dulu. Kita dilem ini apa? Nggak tahu, harusnya nggak dilem ya teman-teman. Tapi ini dilem sama yang punya atau perajinnya ya nggak tahu. Mungkin tuklik terus dilem kan ya, nggak tahu juga.
Oke, kita bongkar pelan-pelan dulu. Kunci L yang bagus cari dulu, karena yang kunci L yang satunya itu bengkong ya teman-teman. Kalau biasanya kalau gampang pecah itu ada indikasi di apa itu transfernya itu kurang dalam. Jadi nanti saya lihat, makanya ini saya bongkar dulu. Kalau indikasinya itu benar, berarti harus didalamkan. Jadi ada tempat untuk rumah sel. Kalau kurang dalam biasanya transfer langsung mepet sama ini teman-teman, sama apa itu totokannya itu. Oke, ini kita bongkar, kalian keluarkan hammernya. Dah, ini tinggal kuras anginnya. Jadi kita tunggu sampai habis ya. Oh iya teman-teman, kalau nguras model kayak saya ini kan saya bocorin ya. Jadi kendorin ini, kendorin mano atau kendorin pengisian itu bisa. Hanya saja kita harus lihat dulu konstruksinya itu dia mepet ke sil atau mepet teflon. Kalau mepet teflon kayak gini, cara kayak gini aman saja, dalam artian kita kendorin gini enggak masalah. Tapi kalau dia mepetnya sil, kadang sil enggak mau buka, jadi ngikutin ketika ini manonya naik, silnya ikut naik red. Jadi enggak gembosnya enggak beneran ya, maksudnya enggak langsung banyak ya. Nah itu harus kita tunggu pelan-pelan. Tapi kalau yang model teflon kayak ini itu seperti saya ini tadi tidak masalah. Ini masih ada ini ya. Tidak masalah. Nah, ini biasanya kalau yang udah lepas tapi masih ada anginnya, di sini biasanya buntet. Apa dibiarin aja, nanti hilang sendiri yang ini. Kita bongkar dulu sebentar. Oke, udah saya kosongkan, angin udah kosong karena terlalu lama, jadi saya push sebentar.
Ini teman-teman ada silnya tapi udah putus, katanya memang diganti beberapa kali sering putus ya teman-teman. Saya bentar carikan setelah nah itu ya, bisa dilihat ya, jadi transfer langsung di sana. Bentar buka fokus. Nah itu bentar tak bongkar transfernya. Jadi teman-teman transfernya terlalu dekat. Nah, alhasil tidak ada rumah seal, makanya sealnya langsung naik ke transfer, langsung putus tuh, jadi kurang dalam, kurang ke sana lagi, ke dalam lagi. Oke, dan harus didalamkan. Oke, harus didalamkan, tinggal dalamkan aja, sama mungkin nanti nyeting sedikit berpalepnya pakai krem, si hammernya pakai biru muda, tapi nanti ya masih pakai ini sih. Kalau saya biasanya kuning, tapi krem ya enggak masalah, tak balikin aja. Oke, kita gas. Oke, udah teman-teman, udah saya kepras. Jadi caranya adalah sebentar ya, nah itu udah kelihatan kan. Nah itu caranya adalah jadi petang dedet. Nah jadi caranya saya taruh di pakai mesin milling ya teman-teman. Jadi tinggal nanti diberdirikan gini, nanti dikepras jret gitu. Sebenarnya lebih baik pakai mesin bubut sebenarnya, tapi nyenternya kelamaan, jadi saya enak pakai milling aja. Dan sebenarnya lagi ini bisa dilakukan di rumah pakai bur genggam, jadi tinggal bur gitu aja. Tapi dengan resiko tertentu, dalam artian biasanya apa itu mata bur itu dia makan terus gitu. Kadang-kadang kalau ternyata apa itu jaraknya itu terlalu dekat, 6 milinya itu bisa jadi plong masuk ke sini, jadi nanti aspalnya jadi 6 mili gitu. Itu apes-apesnya ya. Tapi kalau lebih baik lagi pakai freeze atau bubut atau milling itu bisa, atau paling enggak minimal bur duduk, jadi ada yang menghentikan mata bur itu makan terus gitu. Kalau pakai bur genggam kita gini, pakai rasa aja itu kadang bisa kebablasan gitu. Makanya lebih baik pakai yang tidak beresiko gitu. Ya bayar sedikit gak apa-apa lah, daripada chambernya rusak kan jadi repot gitu. Kalau menurut saya gitu sih, daripada resiko. Oke, gitu aja teman-teman di sesi ini, karena kalau nunggu rakit juga gak repot, jadi nanti saya rakit besok, karena ini udah lumayan sore, lumayan malam, makanya saya rakit besok aja. Videonya juga saya stop sini aja. Jadi kayak gini teman-teman caranya mengatasi itu tadi. Kalau silnya putus-putus terus udah otomatis itu ya, dan diperdalam aja. Kita coba dulu, kita pakai as berapa mili ini bawaannya sih.
bawaannya udah 3,2, jadi udah aman, harusnya aman. Udah, kita tinggal rakit aja, tapi besok lanjut besok. Udah terlalu gelap. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you yang udah menonton video kali ini. Ini bukan cara ya, tapi karena caranya nggak saya ikutin prosesnya, jadi saya pakai milling. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton.